Pemirsa, Landstalk kali ini kita akan membahas topik sampah di tangan Pemprov DKI. Ya, dan bersama kami sudah hadir narasumber Ubaillah, pengamat lingkungan perkotaan. Namun pemirsa, sebelum membahas topik ini lebih lanjut, kita saksikan dulu paket berikut ini. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok telah memutus kontrak kerja dengan pengelola tempat pengelolaan sampah terpadu TPST Bantar Gebang, yaitu PT Godang Tua Jaya dan PT Navigate Organic Energy Indonesia. Pemutusan kontrak ini dilakukan setelah Dinas Kebersihan DKI Jakarta melayangkan SP3 kepada pengelola TPST Bantar Gebang pada 21 Juni 2016 lalu. Adapun tenggat waktu 15 hari dari surat diberikan yang artinya jatuh pada 6 Juli 2016. Surat SP3 diberikan setelah audit perjanjian kerjasama dengan pengelola TPST Bantar Gebang selesai. Polemik pengelolaan Bantar Gebang dimulai ketika PT Godang Tua Jaya tak kunjung membangun mesin pengelolaan sampah. Padahal pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah hingga 400 miliar rupiah. Kepala Dinas Kebersihan DKI Isnawa Aji menyatakan surat pemutusan kontrak diberikan kepada PT Godang Tua Jaya. DKI memberi waktu 60 hari bagi PT Godang Tua Jaya berkemas mengalihkan alat berat mereka. Bantar Gebang ini merupakan lahan milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kemudian dengan perkembangan yang ada, bagaimana pengelolaan sampah di Bantar Gebang dan apa saja sarana yang harus dibangun untuk memenuhi agar sampah dapat menjadi energi yang bermanfaat. Tim Liputan, Berita 1. Ya, itu tadi gunung apa lautan sampah, kita juga membuang sampah. Itu produksi kita juga sebenarnya. Cakra udah pernah ke sana belum? Sudah pernah dan saya pikir-pikir lagi untuk ke sana lagi. Luar biasa. Luar biasa. Ya, ini sudah ada Kang Ubay. Kang, ini sekarang boleh dong kalau kita mengatakan bahwa Pemprov DKI ini berani untuk mengambil keputusan untuk memutus hubungan kerjasama dengan PT Godang Tua Jaya. Tapi setelah itu gimana? Ya menurut saya gini, emang sekilas berani ya, tapi kalau ini beraninya hanya berani, saya khawatirnya malah ada kesan lebih kayak membabi buta gitu kan. Nekat ya? Nekat ya. Oke, kalau nekat kan biasanya tanpa perhitungan yang matang tuh. Iya, tapi sebetulnya saya juga meyakini bahwa Pemprov DKI juga sudah punya perhitungan ya. Artinya berani itu kan berarti sudah punya perhitungan. Tetapi pertanyaannya kemudian kalau misalnya setelah diambil ini Pemprov DKI tidak mampu mengelola secara swadaya, inilah yang akan menjadi malapetaka baru. Malapetaka baru dimaksud ini adalah bagaimana nanti sampah itu akan menjadi polemik yang berpanjangan. Di satu sisi Pemprov mau mengelola sendiri, tapi di sisi lain begitu banyak persoalan yang juga harus ditanggung Pemprov. Baik itu yang yang ada di Bantar Gebang maupun juga yang ada di urusan di dalam Pemprov sendiri gitu. Tapi kalaupun tadi dikatakan cukup nekat juga nih Pemprov DKI, tapi setidaknya ada hitung-hitungan dan ada yang sudah dipikirkan oleh Pemprov DKI. Nanti sampah warga Jakarta yang 6.000 sampai 7.500 ton per hari itu mau diapakan dengan hengkangnya dari pengelola ini? Ya itu juga yang banyak kami pikirkan ya. Artinya kan juga pertanyaannya bahwa itu TPA itu lahannya itu milik siapa gitu kan? Sebelah mana wilayah punya DKI, sebelah mana punya Pemprov, yang mana juga punya investor PT Godang Tua dan rekannya itu. Nah jangan-jangan nanti ketika baru diputus kontrak, tau-taunya itu adalah bukan punya Pemprov. Jangan sampai nanti ketika sudah diputus, diambil alih begitu, lalu kemudian sampah Jakarta tidak bisa masuk ke sono, ini kan menjadi persoalan yang luar biasa gitu kan. Menurut saya begini, seharusnya walaupun kajian mendalam sudah dilakukan oleh Pemprov, sekali lagi hendaknya tidak perlu ini sebetulnya masih bisa tidak mutlak diambil alih sebetulnya ini kan masih ada renggang waktu, masih ada lobby juga, masih ada kajian-kajian berlanjut. Nah, saya lebih berpikir sebetulnya bahwa hendaknya Pemprov DKI ini lebih memprioritaskan desain itu tadi TPA dalam kota dulu. Itu yang belum kelihatan sebetulnya. Nah, itu yang belum kelihatan. Jadi walaupun itu di Bekasi itu adalah lahan punya DKI, tapi secara administrasi itu wilayahnya wilayah Kota Bekasi. Bukan wilayahnya DKI. Artinya secara tanggung jawab juga DKI sebetulnya nggak mau kebagian
baunya, nggak mau ke bagian hancur rusaknya kan. Dilempar jauh Terbukti kan secara administrasi Bekasi masih ada di ya. Bekasi, walaupun secara lahan sebagian sudah dibeli oleh DKI. Oke, kalau menurut Kang Ubay sendiri, PT Godang Tua Jaya ini selama ini dalam proses pengelolaan sampah itu, apakah memang sudah sesuai dengan harapan? Sebetulnya kalau dibilang sesuai dengan harapan atau tidak investor yang sekarang ini, sebetulnya ini kan pengelolaannya sudah lama ya, sudah bertahun-tahun, sudah kayak semacam kayak rezim juga, artinya baik kedua belah pihak antara DKI dengan Bekasi itu sebetulnya sama-sama menikmati keuntungan, termasuk juga investornya. Keuntungan apa maksudnya? Ya, artinya keuntungan ya ini profit, finansial dan lain-lain juga kan, sehingga permasalahan-permasalahan yang sering kali timbul itu praktis tidak diabaikan, tidak pernah dianggap masalah. Berkaitan dengan tipping fee, berkaitan dengan tipping fee, berkaitan dengan ya intinya money-nya lah, uangnya gitu kan. Nah, ketika ada persoalan dalam tata kelola manajemen, apakah itu mau diapain sampah di Bantar Gebang itu oleh investor, baik itu yang benar maupun yang asal-asalan, itu tidak pernah direspon, tidak pernah diawasi, tidak pernah ada teguran, artinya termasuk DKI maupun juga Pemda atau Pemkot Bekasi. Artinya kesalahan ini bukan hanya satu pihak sebetulnya ya? Bukan satu pihak. Apa yang terjadi di Bantar Gebang sekarang itu bukan hanya kesalahan satu pihak. Bukan satu pihak. Ketiga-tiganya. Bekasi juga kotanya itu juga salah menurut saya, karena dia membiarkan. Dia hanya menikmati tipping fee atau anggaran yang ada di DKI. Mentang-mentang DKI, mentang-mentang Bekasi ini sudah dikasih duit sama DKI, dia tidak mau tahu. Itu urusan pengelola, urusan investor kan, urusan PT Godang Tua. Jadi uangnya sudah masuk ke Bekasi. Nah, cara-cara berpikir Pemkot Bekasi ini saya kira yang sudah dari dulu mungkin juga sampai sekarang masih begitu. Nah, artinya sekarang ini kalau bicara masalah apakah PT Godang Tua atau investor pengelola Bantar Gebang ini sudah baik atau tidak, sebetulnya baik atau tidak ini sama-sama tahu semua, sama-sama jadi masalah, sama-sama cuma dibiarkan aja gitu. Bahwa pengelolaannya itu tidak baik sebetulnya ya? Sebetulnya tidak baik karena juga karena juga campur tangan DKI sama Bekasi. Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan ketika pengelola yang sudah bertahun-tahun mengelola saja mungkin mengelolanya tidak baik, apalagi Pemprov DKI yang baru masuk, kan itu yang menjadi pertanyaan. Apakah mungkin Pemprov bisa melakukan jauh lebih baik daripada pengelola yang sekarang? Nah, sebelum dijawab ini kita sudah tersambung dengan Kepala Dinas Kebersihan Pak Isnawa Aji. Selamat siang Pak Aji. Selamat siang, Kang Ubay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aji, ini gimana ke depannya? Apakah Pemprov DKI sudah siap? Jadi begini ya, ini kan adalah proses mulai dari di awalnya kami ada SP1, SP2 sampai dengan SP3. Dikeluarkan SP itu adalah bagian dari tindak lanjut Pemprov DKI terhadap audit dari BPK Perwakilan DKI Jakarta, di mana salah satunya rekomendasinya adalah bahwa penanganan pengelolaan Bantar Gebang itu tidak pada posisi saling menguntungkan. Dalam hal ini Pemprov DKI dirugikan karena memang Jawa itu ada kewajiban-kewajiban yang memang harusnya dipenuhi oleh pihak pengelola. Nah, inilah kewajiban-kewajiban yang tidak pernah dipenuhi mengakibatkan adanya rekomendasi bahwa Pemprov DKI mengalami kerugian dalam pengelolaan sampah di Bantar Gebang. Sehingga pada hari ini kami sudah mulai men-take over, melakukan suap kelola terhadap penanganan TPST Bantar Gebang yang saat ini sudah ditangani oleh Dinas Kebersihan. Saya akui bahwa ini masa transisi ya, masa transisi di mana mulai tadi malam alat-alat berat dari pihak pengelola, dalam hal ini GTJ, sudah mulai keluar dan kami hari ini juga akan mulai memasukkan alat-alat berat kami ya, sarana-prasarana kami untuk mulai menangani pengelolaan TPST Bantar Gebang. Kalau tadi pertanyaan apakah Dinas Kebersihan akan lebih baik daripada sebelumnya, kami akan upayakan menjadi lebih baik karena kami juga merangkul ya, bekerja sama dengan pemerintah Kota Bekasi. Kami juga mengajak misalnya stakeholders yang ada di sana. Kami mengajak pekerja yang ada di pengelola untuk masuk menjadi PHL kebersihan. Kami juga akan lebih perhatian terhadap community development terhadap desa-desa yang ada di sekitar tersebut. Dan yang paling penting adalah kami akan membantu dalam hal pembenahan terhadap lingkungan sekitar dari TPST Bantar Gebang yang selama ini harusnya menjadi
salah satu kewajiban dari pihak pengelola, kira-kira gitu. Iya, Pak Aji, apakah kerugian ini juga termasuk dengan dana pengelolaan sampah yang sudah dikeluarkan oleh Pemprov DKI yang, koreksi jika salah, yang katanya ada sebesar 400 miliar rupiah yang sudah seharusnya dibangun pengelolaan sampah seperti Galvat, salah satunya yang tidak direalisasi oleh pengelola? Jadi begini, Mbak. Jadi apa yang kita bayarkan di tipping fee itu seharusnya oleh pihak pengelola di-manage, diatur untuk dalam artian perbaikan-perbaikan dan optimalisasi pengelolaan yang ada di sana. Namun ternyata dari 2008, 2009 sampai dengan sekarang, walaupun ada yang sudah dilakukan oleh pihak pengelola, tapi masih jauh dari harapan yang diharapkan dalam perjanjian kontrak antara pemerintah provinsi dengan pihak GTJ dan NOI. Nah, kira-kira begitu. Nah, ini hasilnya ya tentunya sudah ada uang prestasi atau bahasanya cedera janji dalam bahasa hukumnya ya. Hari ini kita take over untuk mengakhiri perjanjian kontrak kerjasama dengan pihak pengelola gitu. Pak Haji, ini TPST Bantar Gebang itu luasnya berapa luas, Pak? Luasnya 110 hektar. 110 hektar? Ya, 110 hektar, dan memang di sana memang Pak Gubernur pada saat pertemuan dengan Muspida pun nanti ke arah ke depan mungkin di lokasi tersebut juga bisa saja dibangun intermediate treatment facility atau pusat pengolahan sampah yang diperuntukkan mungkin bagi Kota Bekasi, ya, Kabupaten Bekasi dan sekitarnya, termasuk juga mungkin ya sebagian volume sampah dari DKI Jakarta. Itu lahannya kita kirim milik ke siapa, Pak sana Haji? saat ini sudah mencapai 7 ribuan ton per hari. Ya, Pak Haji, itu 110 hektar itu milik siapa, Pak? Gimana? Luas 110 hektar itu apakah Tanahnya, asetnya aset DKI tanahnya. Tanah, maaf Pak? Iya, aset DKI, 110 hektar aset DKI. Oh, oke. Tidak ada milik investor, tidak ada milik PT Godang Tua Jaya atau Gini, punya... pada saat di 110 hektar itu memang disebutkan ada sekitar 10 hektar itu miliknya pihak pengelola. Oke. Ya, pihak pengelola. Tetapi mungkin titiknya tidak di kantor pusat, mungkin di pusat daur ulang kompos dan sekitarnya. Tetapi ada sekitar 100 hektar itu adalah milik Pemprov DKI Jakarta. Artinya luas lahan yang dimiliki oleh pengelola yang lama itu tidak akan mengganggu apa namanya TPST Bantar Gebang seandainya itu Tidak mengganggu karena titik buangnya pun itu aset kita. Titik buangnya, kemudian kantor pusat pengelolaan itu ada milik kita. Ya, hari ini memang kita dibantu oleh jajaran keamanan dari Polres, dari Kodim untuk pengamanan terhadap lokasi karena memang kita ada rencana akan mengirimkan alat berat milik Dinas Kebersihan untuk masuk ke TPST Bantar Gebang. Saya akui hari ini memang ada penumpukan sampah karena memang kita masa peralihannya lagi coba kita atur. Di saat alat berat milik pengelola turun, ya keluar dari lokasi, kita akan memasukkan alat berat kita. Nah, saya minta kepada jajaran kebersihan DKI Jakarta untuk tidak mengirimkan semua truknya dulu hari ini karena memang sedang kita coba menata di dalamnya, kira-kira gitu. Nanti siang dan sore pun saya menuju Bantar Gebang untuk berarti nanti sampah-sampah yang kalau misalnya sekarang kondisi TPST Bantar Gebang saat tengah proses handover seperti itu istilahnya, Pak Haji, sampah-sampah yang ada di Jakarta akan tetap diproses untuk masuk ke TPST Bantar Gebang untuk saat ini? Iya, atau? tetap masuk semua karena memang hari ini hari pertama, artinya kita akan harus mengatur ya pergerakan alat berat ya karena memang menata yang satu di dalam keluar, yang dari milik Dinas Kebersihan akan masuk ke dalam. Kemudian kita akan menata lagi kira-kira gitu. Oke, artinya tidak ada jaminan sampah-sampah yang dari Jakarta tidak terganggu ya untuk masuk ke tempat pembuangan. Oke, baik Pak Haji, Ya, kita berupaya agar tidak ada kendala terhadap pengelolaan persampahan di Bantar Gebang. Dan saya juga minta dukungan dari jajaran Polres, ya, Kodim dan lain-lain untuk membantu mengamankan truk-truk sampah dan alat berat kami yang menuju ke TPST Bantar Gebang. Jangan sampai ada gangguan-gangguan gitu. Pak Haji, sebelum kita break sejenak, itu tadi Pak Haji mengatakan minta bantuan Polres dan Polsek setempat, artinya kendala keamanan juga sekarang masih terlihat? Ya, artinya saya minta dukungan dari pemerintah Kota Bekasi ya, jangan sampai nanti ada misalnya ada penghadangan misalnya terhadap truk sampah kita. Okay. Ya, kemudian jangan sampai ada ya upaya-upaya dari pihak-pihak yang nggak jelas misalnya ingin mengganggu proses ini. Dan saya juga meminta bantuan dari pihak pengelola yang lama, artinya program pengelola pengambil alihan ini agar berjalan dengan smooth, dengan baik ya. Di hari dan pertama damai, ini tidak mesti ada masalah-masalah kira-kira gitu. Pak Haji, di hari pertama ini itu terjadi nggak? Oh, nggak ada. Saya udah monitor dari tadi malam ya. Oke, baik Pak Haji, kita tidak sebentar. ada gangguan apa-apa, tetapi tetap kita namanya standby ya, antisipatif.
Karena bagaimanapun alat berat itu kan mahal baru kita beli. Tentunya harus kita jaga ya. Kemudian di lokasi pun harus juga kita jaga bersama aparat. Nanti kalau sudah kondisi sudah berangsur-angsur nggak ada masalah, aman ya, stabil ya bisa nanti dikurangi aparat keamanannya. Baik, Pak Haji. Jangan sampai rugi dua kali ya Pak ya. Iya baik, Pak Haji kita jeda sebentar, Mas Ubay juga kita jeda sebentar. Pemirsa tetaplah di Livestock, kami akan kembali usai jeda pariwara.